Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar pada hari ini? Kembali lagi dengan program Info Sehat, seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, serta kita selalu diberi rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Baik kawan Diska, hari ini kita mau ngobrolin tentang peringatan bulan K3 Nasional tahun 2024. Pasti kawan Diska belum tahu ya apa itu bulan K3 Nasional. Maka dari itu kita undang narasumber kita kali ini. Beliau adalah Mas Erwin Hardewantoro AMKL. Beliau adalah staf Kesling Kesjaor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Selamat datang Mas Erwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat sehat sekali. Alhamdulillah. Nah ini sehat. ada slogan nih dari gimana? Ada intinya kalau saya tuh sehat, bugar, produktif dan harus ceria kan seperti ada itu. Gerakannya ada? Gerakannya gimana ya kayaknya ya? Mungkin kawan Diska mau menirukan ini Mas Erwin. Iya, ya kan sehat, bugar, produktif, ceria. Cerianya harus gini ya Mas. Harus ya? gini. Oke, iya. Siap. Tema kita pada siang hari ini ya kawan Diska, peringatan bulan K3 Nasional tahun 2024. Pada info sehat kawan Diska sebelumnya kita sudah membahas tentang hari gizi, hari kanker, dan semuanya itu ada temanya kawan Diska. Jadi sudah semestinya bulan K3 Nasional ini juga mempunyai tema dan kapan tanggal serta bulan untuk diperingatinya. Jadi kapan nih Mas Erwin? Ya, bulan jadi K3 ini diperingati. Iya, jadi gini Mas Sofi ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tema tentang K3 itu apa sih? Kenapa harus ada K3 di kantor juga sih? K3 itu kan kesehatan keselamatan kerja. Kenapa harus ada K3 di kantor? Jadi sebagian masyarakat Indonesia itu kan sebagian besar kan pekerja Mas Sofi. Dan rata-rata itu menghabiskan hidupnya itu di tempat kerja. Nah, mungkin di tempat kerja itu bisa sampai 8 jam sehari Mas Sofi ya. Apalagi kalau sampai 1 bulan itu sudah berapa jam itu di tempat kerja. Nah, jadi berangkat dari situ, kenapa pentingnya K3 itu? Jadi di tempat kerja itu harus sehat, harus bisa melindungi kesehatan pekerjanya agar nantinya setelah bekerja tidak timbul penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Resiko akibat kerja harus dihindari seperti itu. Okay. Nah, untuk tema bulan K3 Nasional tahun 2024 itu yaitu sebenarnya diperingati tanggal 12 Januari 2024. Sudah lewat ya? Sudah lewat, tapi peringatan bulan K3-nya itu bulan Januari sampai Februari 2024. Nah, ini di banyak-banyak perusahaan atau di kantor-kantor itu ada spanduknya Mas Sofi. Peringatan bulan K3 Nasional itu banyak itu. Ya. Apalagi di perusahaan-perusahaan itu ada spanduk seperti itu. Seperti itu Mas Sofi untuk temanya. Jadi kapan peringatannya seperti itu? Ya. Tanggalnya 12 Januari. Ya. Jadi diperingati setiap tanggal 12 Januari 2024. Ya, kawan Diska jadi seperti itu. Untuk temanya sendiri nih Mas Erwin. Tema tahun yang jelas ada temanya ya. Jadi ada temanya. Untuk tema tahun 2024 ini peringatan K3 yaitu budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Nah, jadi kan kalau sudah selamat, sudah sehat bekerjanya, usahanya itu kan otomatis kan terjaga keberlangsungannya. Artinya biaya produksinya itu tidak dikurangi untuk kesehatan pekerjanya. Jadi kalau pekerjanya sehat kan biaya produksi itu kan lancar-lancar saja Mas Sofi. Tidak tidak digunakan untuk mengobati pekerjanya. Ya berarti kita tidak boleh sakit kawan Diska ya. Iya. Jadi kalau kita salah satunya juga itu Mas Sofi. Kalau ada K3 kan kita mengurangi absensi kita tuh. Berarti kita kan selalu masuk terus. Kan seperti itu. Jadi absensinya 100% Mas. Iya, kita kan kalau sehat seperti itu. Jadi kawan Diska yang di rumah ya, yang bekerja di kantor, di perusahaan, semoga tetap sehat, absensinya 100%. Tetap jaga kesehatan
supaya kita tidak gampang sakit. Seperti itu ya Mas Erwin ya. Seperti itu Mas Sofi. Oke, selanjutnya nih Mas Erwin, apakah ada kegiatan jadi untuk memperingati bulan K3 nasional ini, apakah ada kegiatan untuk menyemarakkannya mungkin? Oh, ada itu Mas Sofi. Itu apa namanya, dalam pelaksanaan peringatan bulan K3 nasional 2002 berarti ada kegiatan sebenarnya serentak seluruh Indonesia. Itu apa namanya, ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja yang dilaksanakan tanggal 1 Januari sampai 20 Oktober 2024 oleh setiap kerja, tapi secara mandiri Mas Sofi. Jadi selama bulan Januari sampai Oktober 2024 itu setiap bulan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pekerja. Mandiri masing-masing kantor. Iya, masing-masing kantor, masing-masing perusahaan seperti itu. Siap. Jadi apa namanya? Setiap kantor atau setiap instansi, setiap perusahaan untuk memperingati bulan K3 nasional ini, bulan K3 nasional itu paling tidak melaksanakan pemeriksaan untuk kesehatan untuk secara mandiri untuk pekerjanya Mas. Iya betul Mas Sofi, seperti itu. Jadi itu nggih kawan Diska. Untuk selanjutnya nih Mas Erwin, tadi apa namanya, tanggal bulannya sudah, temanya sudah nih. Mengapa kegiatan apa namanya untuk memperingati bulan K3 itu dilaksanakan, mungkin ada dasarnya Mas Erwin? Oh jelas, semua apa namanya kegiatan yang dilakukan baik di dinas kesehatan ataupun instansi yang lain otomatis kan ada latar belakangnya Mas Sofi. Ada dasar hukumnya lah. Kalau bulan K3 nasional ini latar belakangnya itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dan PP nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Tujuannya apa Mas? Tujuannya itu ya agar upaya kesehatan kerja yang diselenggarakan mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini dan penanganan penyakit serta pemulihan kesehatan. Jadi mencakup itu semua Mas Sofi. Ya, latar belakangnya apalagi Mas Sofi? Kedua, yaitu pekerja dengan berbagai karakteristiknya memiliki peran strategis ya. Jadi kan setiap orang kan mempunyai peran strategis. Ya, makanya harus sehat karena berkontribusi besar dalam membangun kesehatan dan mewujudkan masyarakat Indonesia sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi pekerja sehat itu juga mendukung untuk Indonesia Emas tahun 2045 Mas Sofi itu. Seperti apa namanya? Temanya hari gizi kemarin ya, MPASI berkualitas untuk generasi emas. Nah, selanjutnya Mas Erwin, apakah masih ada? Masih ada satu lagi Mas. Satu lagi. Iya, yang jelaskan kesehatan kerja itu kan itu kan terkait dengan penerapan GERMAS, ya kan? Gerakan masyarakat hidup sehat di tempat kerja. Ya, penerapan GERMAS di tempat kerja itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan keselamatan kerja juga. Makanya itu harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala Mas Sofi. Jadi nanti ada laporan secara berkalanya seperti itu. Jadi ada kegiatannya, ada rencananya, pelaksanaannya, dan pelaporan secara berkala. Pasti ada evaluasinya juga itu nanti. Siap. Jadi itu ya kawan Diska, apa namanya, latar belakang peringatan bulan K3 nasional. Selanjutnya nih Mas Erwin, dari semua tadi apa namanya yang latar belakang tadi itu Mas Erwin jelaskan gitu, manfaatnya Mas Erwin nih. Nah ini yang paling penting ini manfaatnya. Kenapa harus dilaksanakan seperti itu sekali. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu jadi jumlah pekerja yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan itu meningkat Mas Sofi. Mungkin sebelumnya kan cuma beberapa saja yang diperiksa pemeriksaan kesehatan pekerja. Nah ini dengan adanya peringatan bulan K3 nasional, pemeriksaan kesehatan pekerjanya itu meningkat. Biasanya cuma 20 betul-betul, siapa tahu bisa semuanya bisa diperiksa. Nah jadi ada screening gitu loh Mas Sofi di tempat kerja. Jadi apa supaya deteksi dini ya. Deteksi dini. Nah seperti itu, deteksi tahu dini. Lebih awal nih kawan Diska. Jadi kawan Diska yang di rumah juga apa namanya, semoga tidak, maksudnya mungkin punya penyakit resiko ataupun namanya punya riwayat penyakit dari keluarga. Nah itu apalagi harus kita rutin untuk deteksi dini supaya kita tahu resiko penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Iya. Selanjutnya Mas Erwin, manfaatnya? Yang kedua yaitu
identifikasi faktor resiko atau potensi bahaya di tempat kerja Mas Sofi. Jadi di situ dapat dimanfaatkan oleh setiap pekerja untuk merencanakan program kesehatan kerja berupa pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja. Jadi kita bisa tahu nih tempat kerja kita itu ada potensi apa sih, resikonya seperti apa sih, mungkin ada terpeleset, jatuh atau apa, jadi kita bisa cegah ya, ceblok. Ya paling sering mungkin pleset ya, mungkin lantainya licin, di tangganya tidak ada apa namanya yang ujungnya itu ada remnya itu loh Mas Sofi. Itu kan juga potensi bahaya juga kalau tidak hati-hati. Bisa jadi penempatan kabel juga Mas Sofi. Penempatan kabel yang salah, mungkin ada nantinya kalau resikonya ada konsleting dan lain-lain. Itu juga potensi bahaya juga di tempat kerja. Makanya itu harus diminimalisir. Nah ini yang manfaat yang terakhir ini Mas Sofi, yang saya sebutkan tadi. Berarti ada 1 sudah, 2. Nah yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu menurunkan absensi sakit. Iya makanya pekerja dilarang sakit supaya absensinya 100%. Jadi apa namanya tidak mempengaruhi kinerja kita. Iya betul. Iya makanya kan kita sehat, tempat kerjanya sehat, absensi meningkat. Absensi meningkat. Iya. Ya, jadi itu ya kawan Diska, beberapa manfaat dari peringatan bulan K3 nasional tahun 2024 ini. Terus selanjutnya nih Mas Herwin, kegiatan pemeriksaan kesehatannya. Tadi kan Mas Herwin sempat menjelaskan ya, pemeriksaan ataupun screening di pelaksanaan peringatan K3 ini. Itu mencakup apa saja Mas Herwin? Itu kegiatannya ada 2 Mas Sofi. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan pekerja, yang kedua itu pengukuran lingkungan kerja. Kalau pemeriksaan kesehatan kerja itu terdiri dari pemeriksaannya ya fisik itu BTB, BB, mungkin lila juga kan, mungkin lingkar perut juga kan Mas Sofi ya. Terus selain itu ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, screening TB juga Mas Sofi. TB juga. Terus ada screening resiko kehamilan juga Mas Sofi. Kan di tempat kerja kan mesti ada yang hamil juga kan. Jadi teman-teman kawan Diska yang cewek atau wanita ini ya, mungkin dalam kondisi hamil, waktu dia bekerja ada naik turun tangga, mungkin seperti itu ya Mas Irwin ya. Resiko kepleset, resiko jatuh mungkin itu harus diperhatikan seperti itu. Faktor kelelahan juga. Benar. Harus diperhatikan juga Mas Sofi. Terus yang kedua tadi, selanjutnya ada lagi Mas Sofi. Masih ada lagi. Termasuk gangguan indera juga Mas. Gangguan indera itu bisa pendengaran dan penglihatan juga, itu ada screeningnya juga, Selain itu juga ada screening PPOK juga. Kesehatan jiwa juga Mas Sofi. Jadi antaranya seperti itulah pemerintah kesehatan pekerjanya. Terlalu sibuk atau terlalu pendapat tekanan kerja, jadi mungkin mental health-nya ya itu perlu dijaga juga. Jadi dari tempat kerjanya dia mendapatkan tekanan yang terlalu tinggi, mungkin seperti itu ya Mas Sofi. Mas Sofi. Nah, itu harus disikapi dengan kalau bacanya sekarang slow. Slow but sure. Nah, seperti itu ya kawan Diska. Kita santai tapi pekerjaan tetap harus serius tapi santai. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Dibolak-balik dijadinya. Oke. Yang kedua tadi Mas Irwin. Pengukuran lingkungan kerja Mas Sofi. Pengukuran lingkungan kerja itu di satu tempat kerja itu kan di sebuah ruangan Mas Sofi ya. Di situ kan juga ada namanya kita harus membutuhkan pencahayaan juga Mas Sofi. Nah, bagaimana kalau bekerja pencahayaannya kurang? Itu kan mempengaruhi gangguan penglihatan juga. Selain pencahayaan juga ada pengukuran kebisingan Mas Sofi. Apalagi di tempat industri yang mungkin berat-berat itu kan kebisingan itu harus ada batas maksimal juga. Kalau mau lebih batas maksimal kita harus pakai earplug juga. Kalau sudah melebihi batas maksimal kita nggak pakai earplug, otomatis kan udah gangguan pendengaran juga. Terus juga suhunya juga. Kelembapan juga harus kita lihat. Termasuk sirkulasi udara juga, pergantian udara juga. Udaranya tidak pengap itu ya? Enggak di industri saja, di perkantoran pun harus seperti itu. Iya. Jadi memang kegiatannya cukup
banyak ya kawan Diska. Salah satunya tadi itu adalah screening tekanan darah, gula, kolesterol, asam urat. Jadi kita tahu lebih awal, deteksi dini lebih awal tentang keadaan tubuh kita dalam melaksanakan kegiatan rutin, aktivitas rutin untuk bekerja setiap hari. Betul. Seperti itu ya Mas Erwin ya. Baik kawan Diska, untuk ada pertanyaan kah? Oh, tidak ada. Terus selanjutnya nih Mas Erwin, tadi latar belakangnya sudah, manfaatnya sudah, pelaksanaan contohnya juga sudah nih, teknisnya ini seperti apa ini? Teknisnya pelaksanaannya untuk pemeriksaan kesehatan bekerja apakah langsung pemeriksaan coblos-coblos gitu, seperti apa ini Mas Erwin? Ya ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu bisa dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bekerja secara mandiri oleh tempat masing-masing dan bisa juga dikoordinir oleh pemerintah daerah Mas Sofi. Jadi mungkin dikumpulkan di satu tempat terus diadakan kayak screening gitu aja Mas Sofi. Seperti itu, teknis pelaksanaannya seperti itu. Oke. Jadi dikoordinir instansinya atau kantornya, perusahaannya, dikumpulkan jadi satu. Iya kan enak tuh nanti kalau jadi satu. Terus nanti kita lakukan pemeriksaan yang di atas tadi, contohnya tadi. Terus yang lainnya ada teknisnya Mas Erwin? Kalau teknisnya mungkin itu saja Mas Sofi. Itu saja cukup. Iya, itu saja cukup. Karena itu kan sebenarnya ditekankan ke pemeriksaan kesehatan di tempat secara mandiri Mas Sofi. Jadi itu, terus teknisnya sudah, ini tadi dikoordinir, dikumpulkan jadi satu tempat, terus kita masukkan kegiatan pemeriksaan itu tadi. Selanjutnya nih, jenis dan metode pelaksanaannya, pemeriksaannya nih Mas Erwin, itu seperti apa? Sebenarnya sama saja sih. Kalau yang cek tinggi badan, kesehatan bekerja itu kan pemeriksaan fisik kan. Otomatis kan kita pakai pemeriksaan TB, tinggi badan, berat badan, lingkar perut juga Mas Sofi. Kita kayaknya masuk nih lingkar perut. Kalau cowok kan harus Sipgar itu ya kalau salah. Belum. Kalau pemeriksaan kesehatan itu kan secara fisik kan baru TB, BB, lingkar perut, indeks massa tubuh dan lingkar lengan juga. Seperti itu Mas Sofi. Selain pemeriksaan fisik, kita juga ada anamnesis umum. Mungkin jenis pekerjaannya apa, lama bekerjanya apa, dan yang sering terpapar itu apa? Mungkin bising atau mungkin kena Mas Sofi, putaran atau getaran gitu kan juga bisa Mas Sofi. Kalau getaran apa ini Mas? Alatnya maksudnya? Alatnya Mas Sofi, bukan getaran yang lain Mas Sofi. Saya kira getaran dari CD ya mungkin ya. Teman-teman kawan Diska, jadi getarannya itu. Getaran di tempat kerja, nah seperti itu dengan CD ya. Tidak seperti itu ya Mas. Itu tidak masuk resiko kerja Mas Sofi. Bukan resiko kerja ya kawan Diska ya. Bukan, itu getaran itu dari CD itu bukan resiko kerja. Oke. Masuk ini kelihatannya. Terus selanjutnya Mas Erwin. Terus ya itu pengukuran kebugaran jasmani Mas Sofi. Nah itu pakai Sipgar itu Mas Sofi. Yang kemarin saya ikut disuruh lari itu ya. Iya, Sipgar itu. Nah itu kan Sipgar itu kan salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang gunanya untuk mengukur tingkat kebugaran kita, apakah masuk kurang, cukup, baik atau baik sekali, dengan cara 1,6 km memutari suatu lapangan dengan mengaktifkan Sipgar, nanti terbaca sendiri kita apakah masuk cukup, sehat, kurang, atau itu nanti kita 1,6 kilo ya 4 putaran stadion lah, itulah 4 putaran stadion. Kita lari atau jalan Mas? Boleh kedua-duanya? Boleh lari, boleh jalan, tapi konstan. Kalau masih muda, kalau bisa lari. Kalau bisa lari. Jangan seperti siapa ini? Saya hari ini ya, kawan Diska. Ini kakak saya ini ngerjain saya ini. Saya mau lari dari kenyataan, disuruh jadi host pojokan ini kawan Diska. Nah itu apakah juga termasuk lari juga Mas Erwin itu? Bukan ya? Bukan itu. Itu bagian dari resiko pekerjaan. Bagian dari resiko pekerjaan. Masuk sekali. Ini kakak saya ngelihat sambil ketawa. Sepertinya seperti itu. Ya. Lanjutnya? Nah, tadi kan ada
apa namanya, ada pemeriksaan fisik, screening fisik PTM sudah. ini. Nah itu ada pemeriksaan kesehatan jiwa juga. Jiwa juga. Jadi caranya dengan menggunakan instrumen self-reporting questionnaire. Jadi ada beberapa pertanyaan, kita harus menjawab pertanyaan dan nanti itu ada konsultan jiwanya juga Mas Sofi. Iya. Iya, nanti kan hasilnya nanti bisa dibaca oleh itu konsultan spesialis jiwanya. Sudah lengkap ya Mas Erwin ya, fisik Iya. ada, terus anamnesa umum ada, terus jasmani sama lengkap kejiwaannya. kan? Lengkap kan ya? Lengkap jadi, semua. Seperti itu ya kawan Diska, kita bekerja itu juga harus sehat jasmani dan rohaninya. Jiwanya juga harus sehat. Jadi seperti itu. Terus apa nih? Dalam pelaksananya itu Mas Erwin, itu dikoordinasikan laporannya itu kemana Mas Erwin itu? Itu nanti apa namanya, ada, kita harus ngisi link Mas Sofi. Oh, ada linknya juga dari itu? Kementerian Kesehatan nanti ada link, jadi nanti kita upload nama sesuai pekerja itu, nanti di screeningnya itu dimasukkan satu-satu Mas Sofi. Jadi misalkan Mas Sofi nanti TB berapa, BB berapa, gula berapa, gula darah berapa, tensi berapa, itu dimasukkan per by name Mas Sofi. Jadi nanti kita bisa masukkan. Jadi kayak menjaring berapa banyak sih pekerja yang di screening sih di bulan K3 nasional ini, seperti itu Mas Sofi. Jadi ada pelaporannya juga nanti langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi hasilnya sudah per by name ya? Per by name nanti kita lapornya. Saya gula darahnya sekian, kolesterolnya sekian, iya. itu sudah muncul semua. Sudah ya, muncul semua itu nanti. Oke, jadi itu ya kawan Diska, beberapa manfaat serta apa namanya teknisnya kegiatan atau pemeriksaan dalam menyemarakkan bulan K3 nasional. Ada pertanyaan dari teman-teman kawan Diska? Oh tidak ada, belum ada ya. Terakhir nih Mas Erwin. Iya. Apa namanya? Mungkin kesan atau pesan dalam peringatan bulan K3 nasional tahun 2024 ini. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kawan Diska. Jadi teman-teman kawan Diska ini ada yang pekerja kantoran mungkin, ada yang di perusahaan, ada yang masih pelajar mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah seperti itu. Mungkin di tempat kerjanya pesan kesannya nih. Ya Mas Sofi. Jadi yang pertama itu tema peringatan bulan K3 tahun 2024 bisa menjadi momentum yang baik Mas Sofi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mampu hidup sehat secara mandiri. Ya. Terus yang kedua, melalui penerapan gerakan masyarakat hidup sehat pada lokusnya tempat kerja, diantaranya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungannya juga Mas Sofi. Kesehatan lingkungan juga mempengaruhi kesehatan pekerja juga Mas Sofi. Terus yang ketiga memang Mas Sofi ya. Nah, kegiatan gebiar pemeriksaan kesehatan pekerja ini diharapkan mempunyai manfaat dan memberikan hal yang positif kepada kita semua, terutama untuk merencanakan program kesehatan kerja Mas Sofi. Iya. Ada satu lagi nih sebenarnya statement closing saya ini. Yang keempat yaitu dapat meminimalkan resiko kecelakaan kerja, meminimalkan resiko penyakit akibat kerja. Nah ini, dan menurunkan absensi pekerja karena sakit. Ya itu tetap, makanya kita harus sehat. Makanya itu yang paling penting kan itu Mas Sofi. Tujuan akhirnya sebenarnya kesehatan kerja itu. Jadi dapat meningkatkan produktivitas pekerjanya kalau sehat. Tadi nih sebelum kita akhiri nih, tadi sempat menjaga kesehatan lingkungan nih. Ini lingkungan apa namanya, ruangannya, gedungnya kah, atau lingkungan antar temannya ini Mas Erwin? Mungkin ada lingkungan-lingkungan yang apa namanya? Kalau kesehatan kerja itu kan maksudnya kesehatan lingkungan Mas. Kesehatan lingkungan bisa jadi ya kayak mungkin apa namanya, kalau ini kan juga musimnya demam berdarah. Nah ini di sekitar kita kalau misalkan ada genangan air atau mungkin ada pot-pot yang ini harus kita ganti juga Mas Sofi, takutnya ada jentik-jentik. Ya kalau bukan melulu gitu di industri yang kemarin ini boleh diganti enggak ini? Boleh diganti enggak Mas Erwin? Genangan yang kemarin maksudnya. Saya nggak komentar kalau itu. Jadi apa namanya,
kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kerja Iya, kita. betul, kesehatan lingkungan sekitar tempat kerja kita juga. Ya harus dipel juga Mas Sofi, harus dibersihkan juga Mas Sofi, supaya sirkulasi udara lancar, pencahayaan baik, kebisingan juga dalam batas maksimal. Jadi kita bekerja itu nyaman. Dan produktivitas kerja kita meningkat karena lingkungan kita kerja nyaman. Ini bentar, ada komen dari @retno_dewi lingkar perut Kak. Oke. Nanti kita berusaha turunkan Mas Sofi ya. Sipgernya ini masih ada enggak HP saya? Harus ada, harus diinstal itu. 1,6 kilo atau 4 putaran. 4 putaran. Jadi seperti itu ya. Jadi kan satu itu kan 400. Jadi kali 4 itu kan 1,6 kilo Mas Sofi. Kalau umurnya Mas Sofi itu berapa ya, 20 atau berapa, itu harus di bawah 10 menit Mas Sofi kalau mau mencapai hasil baik. Dari kawan Diska tidak ada pertanyaan nih kelihatannya Mas Erwin. Kalau tidak ada pertanyaan dari kawan Diska, terima kasih nih waktunya Mas Erwin Hadewantoro AMKL telah hadir di Info Sehat Kawan Diska seputar informasi kesehatan Kawan Diska. Jangan lupa untuk Kawan Diska selalu menantikan info-info sehat selanjutnya di podcast Kawan Diska. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya @promkes_kota_madiun, dan subscribe kalau Mae bilang ya, subscribe channel YouTube-nya Kawan Diska. Sampai juga di info selanjutnya Mas Erwin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di tema dan topik yang berbeda seperti itu. Terima kasih kawan Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.